Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam hal ini diwakili oleh sahabat senior mantan Ketua EWGP Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sahabat Dr. Andus Haji Jamiludin. Yang saya hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat hadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Ilyas Salman. Yang saya hormati dan rem berbakti atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati sahabat pembina Gerakan Pembinaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Marsis Sarjana Hukum. Yang saya hormati Satgas Banser sekaligus hadir pada kesempatan ini sebagai pelatih instruktur dalam kegiatan Susplak Angkatan 1 ini, yaitu sahabat Komandan Nuril dan Komandan Sebul. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah Gerakan Pembinaan Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat, sahabat Arman Anwar, yang pada kesempatan ini kelihatan sangat soleh sekali. Beserta seluruh jajaran pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pembinaan Ansor yang hadir pada kesempatan ini, hadir para wakil ketua. Yang saya hormati sahabat Komandan Satgorwin Banser Nusa Tenggara Barat, sahabat Amri, yang sekaligus pada kesempatan ini juga ya, sebagai peserta Susplak. Jadi Komandan Amri, besok kita Susbanpim juga katanya ketua pimpinan wilayah juga wajib harus. Nah, jadi sahabat Amri ini sudah pernah Susbanpim, saya itu belum pernah. Tapi saya pernah PKM. Cuma menurut informasi akan ada Susbanpim yang itu semua ketua pimpinan wilayah wajib harus menjadi peserta. Jadi nanti juga kita jadi peserta ya. Jadi itu konsekuensi kita belum mengikuti jenjang pendidikan itu ya, kita walaupun pangkatnya Satgorwil ya harus ikut. Yang saya hormati sahabat Ketua Majelis Zikir Rizalul Ansor, sahabat Ahmad Jumaili, Ustadz Ahmad Jumaili, beserta seluruh jajaran pengurus, sahabat-sahabat pimpinan cabang yang hadir pada kesempatan ini juga yang saya hormati, pimpinan anak cabang, kemudian ketua Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir, ada ketua IPNU belum dilantik, tetapi kelihatannya harapan masa depan IPNU akan lebih bagus lagi. Sahabat ketua ICPNC, sahabat Rekanita, saya lupa. Saya ini masih terkontaminasi oleh PMI dan Ansor. Walaupun saya mantan ketua IPNU Provinsi NTB, tapi yang lengkap kaderisasi dulu di PMI. Ya. Jadi kata sahabat itu lebih cepat diucapkan dibandingkan dengan rekan dan rekanita. Dan yang kedua juga memang agak susah nyebutnya rekan dan rekanita karena saya agak kurang ya. Sahabat Sahadatin yang saya hormati, sahabat-sahabat anggota Banser yang hadir pada kesempatan ini, para tamu undangan semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan
kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara pembukaan kursus pelatih Angkatan 1, Susplat Angkatan 1 Banser Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Selawat dan salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Satkornas yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sambutan sekaligus juga laporan atas penyelenggaraan kegiatan. Bahwa Susplat ini seperti yang sudah ditulis di spanduk, ini adalah angkatan 1 ya. Artinya baru pertama kali kita melaksanakan Susplat. Kenapa kita laksanakan Susplat ini, sahabat-sahabat sekalian? Ini adalah hasil evaluasi dan refleksi kita atas proses kaderisasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, lebih khusus adalah kaderisasi Ansor dan Banser. Bahwa kaderisasi Ansor dan Banser di NTB masih terkendala, agak sulit kita laksanakan dengan alasan ketiadaan instruktur daerah yang bisa menjadi instruktur langsung dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan Ansor maupun kegiatan Banser. Oleh karena itulah maka yang namanya Diklat-Sar di NTB hampir merupakan barang antik ya, yang sulit kita dapatkan ya. Padahal badan otonom NU yang lain seperti PMI itu bisa melaksanakan kaderisasi dalam bentuk mapaba itu setiap tahun ya. Dan itu terjadi di tingkat komisariat bahkan rayon. Yang kita tahu anak-anak komisariat dan rayon itu baru semester 3, semester 4 jadi panitia. Belum punya juga jaringan di Mataram. Mau cari duit untuk pelaksanaan kegiatan sulit sekali ya, karena mereka belum punya koneksi untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi ternyata mereka bisa. Kegiatannya banyak dan yang boleh saya klaim bahwa PMI ini adalah yang memproduksi kader NU paling besar di NTB. Padahal itu masih kategorinya adalah sahabat-sahabat remaja yang baru mau beranjak ke dewasa, belum punya jaringan dan lain sebagainya. Sementara Ansor ini adalah dari alumni PMI dan bukan PMI yang sudah malang melintang di dunia persilatan aktivis. Ya, mantan ketua cabang ada di sini, bahkan mantan ketua Korcap, ya, kader-kader top ada di sini. Tapi kok kaderisasinya sulit sekali. Seharusnya kalau PMI bisa melaksanakan mapaba 1 kali setahun, Ansor bisa laksanakan 5 kali setahun. Ansor bisa itu. Karena sahabat-sahabat ini saya sudah punya koneksi juga ditokohkan di tempat masing-masing. Masa anak Ansor, anak Banser tidak punya sahabat 10 orang, itu aneh itu. Aneh sekali itu. Aku diri tokoh tapi nggak punya sahabat 10 orang untuk diajak jadi Ansor Banser, itu aneh itu. Aduh, saya bilang ini belum masuk di akal saya. Ya. Oleh karena itulah maka saya hanya percaya bahwa kendala utamanya hanya soal instruktur. Saya nggak tahu apakah itu kendala yang dibuat-buat atau yang sesungguhnya kendala. Tetapi saya anggaplah itu sebagai sesungguhnya kendala. Oleh karena itulah kita laksanakan kegiatan ini untuk apa? Untuk merentas kebutuhan proses kaderisasi yang terjadi di Banser NTB. Kemarin sahabat Satkornas kita sudah adakan latihan instruktur 1 ya. Yang itu juga kita hajatkan supaya PKD di NTB itu bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah setelah kita laksanakan latihan instruktur pertama, itu setiap bulan ada kaderisasi Ansor di NTB dan itu dilaksanakan oleh PAC, ya, bukan PC lagi. Ya. Nah itu artinya bahwa apa yang
kita bayangkan bahwa sumbatan atau kendala kaderisasi itu ada pada persoalan tidak adanya instruktur daerah, itu ternyata benar. Untuk bulan Oktober ini saja itu yang akan melaksanakan PKD itu ada di 2 PAC, ada di Kabupaten Lombok Timur dan ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pembukaannya besok tanggal 25. Nah, ini artinya bahwa kaderisasi kita ini saya yakin ini akan berjalan dengan baik, akan semakin produktif kader-kader Ansor dan kader-kader Banser. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi kita harapkan setelah selesai latihan kursus pelatih ini, maka kita akan bisa melaksanakan diklat-sar yang masif di setiap cabang minimal. Ya. Kalau tidak bisa di setiap PAC, ya. Nanti di setiap PAC kami akan minta untuk ada DTD, ya, diklat terpadu dasar. Ya. Nah, sehingga nanti Banser dan Ansor bisa tumbuh secara bersamaan di setiap cabang atau setiap anak cabang. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang akan kita bentuk ini adalah pejuang. Ya. Sahabat-sahabat instruktur yang kita bentuk sekarang itu, pelatih yang akan kita bentuk hari ini itu adalah pejuang Ansor. Karena Anda adalah pertama dalam catatan sejarah. Ya. Belum pernah ada pelatih Banser di NTB yang dilahirkan dari NTB sepanjang Banser Ansor ada di NTB. Sejak tahun berapa? Tahun 60-an. Yang bawa PKI juga di sini Banser, tetapi tidak ada pelatihnya. Sekarang baru kita mau bentuk pelatihnya, ya. Walaupun jumlahnya belum maksimal, ini mungkin sekitar 20 orang, ya, kurang mendampingi atau bisa kalau untuk di Klatsar bisa langsung menjadi pelatih di setiap daerah yang ada di NTB. Untuk itulah maka pada kesempatan ini saya mohon dengan hormat kepada kedua pelatih nasional Banser yang hadir pada kesempatan ini, saya minta bahwa susprat ini dilaksanakan dengan super ketat, dengan sungguh-sungguh, ya. Apapun jabatannya, kalau dia tidak sungguh-sungguh, saya minta tidak usah diluluskan. Ya, silahkan disuruh keluar saja, gitu kan. Nah, supaya ini juga akan menjadi akan menjadi catatan dan juga menjadi referensi bagi sahabat-sahabat yang akan menjadi pelatih nanti, bahwa pelatihan itu bukan sesuatu hal yang main-main, tetapi ini kita sungguh-sungguh ingin membangun organisasi ini. Bahwa organisasi yang besar, sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, hanya bisa diukur itu adalah dari kekuatan kadernya, tidak bisa diukur dari ucapan-ucapan. Wah, kita besar mayoritas di NTB, tidak bisa begitu, ya. Mayoritas di NTB itu harus angka statistiknya jelas. Saya sering ada beberapa kader Ansor yang mengatakan bahwa di sini ini harus dispesialkan, Pak, karena di sini adalah lumbungnya NU, tempat kader yang Ansor. Di sini adalah mayoritas kader Ansor di sini. Saya bilang oke, apa yang kamu minta saya okekan, tetapi datanya silahkan bawa ke saya. Kalau ada datanya, ini datanya bahwa benar di situ di tempat itu adalah sebagai lumbungnya kader Ansor Banser, maka permintaannya pasti kita akan okekan gitu. Tapi ternyata sampai hari ini juga kita tidak dibawakan, gitu kan. Ini artinya apa? Ini artinya hanya kecap-kecapan, gitu kan. Ini artinya hanya bahasa-bahasa menghibur diri. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya, kita mau mulai walaupun gerakan kita kecil tapi harus continue. Kaderisasi itu nggak bisa kalau dalam pandangan saya itu seperti orang mau kampanye partai politik, tidak bisa. Kaderisasi itu adalah harus dilakukan secara terus-menerus. 100 orang tapi kaderisasi kita setiap bulan itu lebih baik daripada 2000 tetapi sekali 5 tahun. Ya. Nah, jadi kita harus lakukan ini secara terus-menerus. Alhamdulillah saya juga sekalian laporan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bahwa pada bulan ini juga sedang persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan yang punyanya ini ya, kegiatan pelatihan paralegal ya, itu untuk kader-kader Ansor yang mau konsentrasi di bidang hukum, ya.
Nanti pada waktunya bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi macam-macam. Kita mau latih dulu melalui pelatihan paralegal. Itu akan dilaksanakan pada bulan November. Ya. Kemudian pelatihan dari majelis zikir di jalur Ansor itu pelatihan apa? Di Rosahula. Di Rosahula juga ini sedang persiapan. Insya Allah juga pelaksanaannya pada bulan November. Ya. Jadi insya Allah semua Badan Semi Otonom Gerakan Pemuda Ansor Provinsi NTB itu akan melaksanakan kegiatan kaderisasi. Jadi Ansor pada periodisasi kepengurusan ini kita fokusnya hanya pada dua hal saja. Kita pertama adalah pada kaderisasi, kedua penguatan struktur. Jadi saya tetap cek supaya semua kecamatan sampai desa itu sudah terbentuk ranting Ansor dan Banser. Itu kita targetkan. Oleh karena itulah maka saya juga mohon maaf kepada pimpinan cabang maupun anak cabang kalau saya setiap hari ya di grup cabang maupun di grup BW itu sedikit nyentil terus ya. Ini seperti kita digaji katanya. Dia setiap saat saya tanya mana kaderisasi bulan ini, mana cabang yang sudah anak cabang itu sudah terbentuk pada bulan ini, mana ranting yang sudah terbentuk pada bulan ini. Ternyata juga setelah pembentukan ranting, ketua pimpinan anak cabang juga merasa sudah top. Ya, karena apa? Dia sudah punya struktur sampai bawah. Kalau dia turun ke bawah katanya sudah mulai ya seperti merasa memang benar jadi pimpinan, ada yang dipimpin, kan? Jadi kalau tidak ada strukturnya sampai bawah, saya anggap pimpinan anak cabang itu ya dipimpin ya tuyul-tuyul gitu kan. Nah ini tidak boleh terjadi ya. Kita harus lakukan penguatan struktur karena bagaimanapun juga bahwa kita berjuang di NU, berjuang di Ansor juga sama halnya dengan kita berjuang untuk kepentingan Indonesia. Ya. Kita cinta kepada negara ini, kita cinta terhadap ulama, ya, terhadap ulama. Maka caranya apa? Kaderisasi di Ansor. Karena masa depan NU juga tergantung daripada bagaimana kader Ansor Banser hari ini. Kalau kita bentuk kader Banser dan Ansor hari ini menjadi kader Banser dan Ansor yang bagus, memiliki pengetahuan yang luas, ya, jaringan yang bagus dan lain sebagainya, maka insya Allah NU masa depan juga akan menjadi lebih bagus lagi. Nah pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Satkonas, kedua instruktur kita yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada PWNU yang telah terus-menerus memberikan kami motivasi untuk terus melaksanakan proses kaderisasi. Terima kasih kepada semua sahabat Banser yang hadir pada kesempatan ini, para peserta, ya, karena sekali lagi Banser saya betul-betul berharap maju mundurnya Banser ada pada sahabat-sahabat semua, pada sahabat-sahabat instruktur, pada sahabat-sahabat pelatih yang akan dilatih pada kesempatan ini. Oleh karena itu perbaiki niat bahwa Anda hadir di sini adalah ingin berjuang untuk kepentingan Nahdlatul Ulama melalui Banser, ya. Insya Allah pasti barokah, ya. Tidak usah berpikir yang lain, ya. Setelah kita berjuang, setelah kita berkhidmat, sungguh-sungguh menyerahkan jiwa raga kita untuk kepentingan umat, maka terserah itu urusan Allah yang mengatur nasib kita nanti. Kami percaya saja semakin banyak sahabat-sahabat sekalian bermanfaat untuk orang lain, semakin banyak sahabat-sahabat sekalian membangun persahabatan dengan orang lain, ya, maka saya yakin sahabat-sahabat sekalian juga akan semakin lapang jalan, ya, untuk memperbaiki diri dan semuanya, ya. Ya, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini dari awal pembukaan ini sampai akhir nanti bisa berjalan dengan sukses. Dan pada akhirnya juga saya mohon kepada Ketua Pimpinan Wilayah Pengurus Wilayah NU dalam hal ini diwakili oleh sahabat senior kita, ya, mantan Ketua GP Ansor Nusa Tenggara Barat, sahabat Dr. Andus Haji Jamiluddin, untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka dengan resmi acara pelatihan, ya, khusus pelatih angkatan 1 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.